Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Neni selaku pembicara dan beliau adalah selaku Kepala Laboratorium Antropologi Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada yang kami banggakan seluruh mahasiswa di tingkat 2. Pada kesempatan ini kita semua berbahagia karena nanti kita akan mendengarkan beliau Ibu Dr. Neni untuk menjelaskan mengenai peran antropologi fisik dalam pengembangan ilmu keperawatan dan kesehatan. Agenda ini nanti akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Silahkan nanti kalian menyimak dan membuat resume. Nanti resume bisa diupload di Google Drive yang akan saya sharekan linknya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa, nggih. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Neni Trilusiana, MKes PhD, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi Stikes Notokusumo, Prodi Keperawatan. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Eti dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para mahasiswa semester 2 nih, semoga semuanya dalam keadaan sehat sampai wabah nanti berakhir, tapi tidak tahu akhirnya kapan. Oke, hari ini saya akan memberikan tambahan ilmu bagi para mahasiswa dengan judul peran antropologi fisik dalam pengembangan ilmu keperawatan dan kesehatan. Baik, jadi kita sudah tahu semuanya ya tentang antropologi. Jadi antropologi itu dari kata Yunani anthropos ya, berasal dari kata Yunani. Kemudian logos itu juga sama, yang berarti adalah ilmu tentang manusia. Jadi ini manusia seutuhnya, apapun, baik perilakunya maupun fisiknya. Ini kita sebut dengan antropologi. Nah, di sini akan saya pisahkan karena nanti saya tidak akan saya titik beratkan pada antropologi fisik atau ragawi, tapi tentu kita tidak bisa melepas secara penuh antropologi budayanya, karena seperti yang kita ketahui manusia itu disebut sebagai makhluk yang bersifat biokultural. Jadi manusia adalah makhluk biokultural. Jadi kalau makhluk hidup kita tahu ada hewan, ada binatang, tetapi manusia ini unik ya. Dia karena selain biologis, sebagai sifat biologis, tetapi dia juga punya sifat budaya. Jadi segala aktivitas manusia itu tidak pernah lepas dari budaya, apapun itu. Makanya di dalam antropologi ini yang kita titik beratkan sebetulnya manusia adalah makhluk biokultural tadi. Nah, antropologi dibagi menjadi dua cabang. Jadi ada antropologi ragawi atau fisik, jadi raga itu fisik tubuhnya, dan budaya. Budaya itu adalah hasil cipta atau hasil karya manusia itu sendiri. Kalau antropologi budaya mestinya sudah banyak yang ini ya, banyak yang pelajari ya, juga tahu mungkin di SMA pun kita juga sebagian, tidak semuanya antropologi budaya dipelajari, tetapi ada hal-hal yang pernah kita pelajari. Jadi di situ saya tulis ada prehistoris, ada etnolinguistik ya. Etno itu tidak hanya linguistik sebetulnya, tapi di sini saya tekankan linguistik karena komunikasinya harus penting ini. Antropologi budaya ini komunikasi ini penting. Kemudian juga etnogeografi, jadi tempat tinggal, adat istiadat dan sebagainya. Nah, di dalam antropologi fisik sendiri, jadi raga sendiri, karena manusia itu walaupun setelah tiada tetap dia berguna, maka di sini dibagi menjadi dua. Ada paleoantropologi dan bioantropologi. Di paleoantropologi ini ada batasan, jadi ada tanah misalnya.
ada yang di bawah tanah itu dipelajari oleh paleoantropologi, dan di atas tanah itu bioantropologi. Jadi bio itu artinya hidup, paleo adalah purba atau kuno. Jadi paleoantropologi ini adalah mempelajari manusia-manusia yang dulu, yang sudah tiada. Tetapi walaupun mereka sudah tiada, mereka tetap berguna karena mereka bisa bercerita. Jadi kalau paleoantropologi misalnya manusia masa lalu, manusia purba, kita tahu bahwa manusia ditemukan pertama kali itu sekitar 2 juta tahun yang lalu hidupnya. Ya, fosil-fosil yang ditemukan itu ternyata manusia purba itu sudah hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nah, waktu ditemukan itu juga disertai oleh benda-benda yang ada di dekat fosil-fosil dan itu bisa bercerita. Sehingga fosil itu sebetulnya prasasti yang bisa menceritakan baik itu lingkungannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana dietnya dan sebagainya itu bisa dipelajari dalam fosil tersebut. Jadi paleoantropologi ini sangat luas. Seperti seluas bioantropologi, bedanya hanya yang paleo itu adalah yang sudah tiada, dan tiadanya tidak baru saja ya, tapi sudah karena paleo ya, sudah purba, jadi mestinya sudah lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Jadi fosil itu disebut fosil karena dia sudah berumur sekitar 7.000 tahun yang lalu. Nah, bioantropologi ini yang fisik ini yang akan menjadi pusat dari antropologi fisik dalam hubungannya dengan keperawatan adalah yang masih hidup. Jadi yang resen, yang manusia yang modern, yang sekarang. Manusia yang sekarang masih hidup, ini banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita pelajari. Oke. Nah, apa perlu sih antropologi fisik di pendidikan keperawatan? Sangat perlu sekali ya, karena seorang perawat itu harus tahu fisik atau fisik manusia. Karena apa yang dihadapi adalah manusia, entah dia sehat, entah dia sakit. Tapi kita harus mempelajari fisik manusia, ciri-ciri yang ada pada raga dari manusia itu. Dan tentu saja ciri-ciri ini sangat penting karena hubungannya juga dengan perilaku. Dalam antropologi fisik ini nanti hubungannya juga dengan perilaku, misalnya kita mempelajari suatu ras ya. Dalam ras itu ada perilaku-perilaku yang berbeda karena mempunyai ciri fisik yang berbeda, kebiasaan yang berbeda dan sebagainya. Sehingga antropologi fisik ini sangat penting dalam pendidikan keperawatan. Apakah hanya dalam penelitian saja? Tidak. Penelitian ini kita penting juga, tetapi tidak hanya dalam penelitian saja kita mempelajari antropologi fisik. Saudara mempelajari penelitian ini, artinya kalau kita meneliti tentang antropologi fisik, hasil dari penelitian ini bisa kita terapkan dalam pekerjaan nantinya. Oh, ternyata kita mendapatkan pengalaman yang banyak dalam penelitian antropologi fisik. Sehingga hubungan antara antropologi fisik dan keperawatan ini tidak bisa dipisahkan, sangat erat ya. Kalau dikorelasi itu hampir mendekati satu. Karena fokusnya apa? Fokusnya sama, yaitu manusia. Sama-sama yang dihadapi adalah manusia, entah dia manusia sehat ataupun manusia yang sakit. Karena ciri keduanya ya secara normal itu sama, cuman nanti yang satu dalam kondisi sehat, satunya dalam kondisi sakit. Ya. Oke, jadi kita tahu antropologi fisik ya itu antropologi kesehatan ini adalah bagian dari antropologi fisik sebetulnya yang mempelajari tentu saja dalam hubungannya dengan kesehatan. Nah, antropologi kesehatan ini sangat penting dipelajari oleh pendidikan keperawatan. Tetapi kita harus juga tahu secara fisiknya itu bagaimana sih, normalnya bagaimana. Ada hal-hal yang sebetulnya sangat penting pada antropologi fisik yang perlu juga diterapkan di dalam pendidikan keperawatan. Kita tahu ilmu keperawatan adalah ilmu terapan. Prinsip dasarnya sama, fisik manusia. Tapi menghubungkan dengan perilaku dan biologisnya. Tadi sudah saya terangkan bahwa manusia adalah makhluk biokultural. Setiap
aktivitas biologis selalu berhubungan dengan budaya, entah itu dalam makannya, dalam sakitnya, dalam reproduksinya, kemudian dalam kegiatannya sehari-hari. Kalau binatang beda, ya, binatang beda. Nah, di sini manusia ini tidak bisa dilepaskan dari antropologi fisik dan keperawatan. Sehingga apa sih yang dipelajari dalam antropologi fisik antara lain? Jadi peranan penyakit dalam masyarakat. Nah, ini juga keperawatan juga mempelajari, ya. Kemudian faktor-faktor sosiokultural yang berpengaruh terhadap manusia itu sendiri, baik sakit atau sehat, itu juga dipelajari dalam keperawatan. Bagaimana masyarakat menghadapi penyakit, perilaku seseorang dalam keadaan sehat dan sakit. Mungkin yang paleopatologi ini ya yang belum dipelajari dalam keperawatan, tetapi paleopatologi ini penting karena ini adalah penyakit masa lalu, bukan riwayat penyakit ya, tetapi penyakit masa lalu. Pada masa dulu itu penyakit-penyakit apa sih yang sering ada yang menyerang orang-orang zaman dulu atau yang menyerang manusia purba dan sebagainya. Itu sebetulnya bisa dibuktikan dengan fosil-fosil yang ditemukan, misalnya ada tulang, ada tampak trauma dan sebagainya. Penyakit apa sih yang pernah diderita oleh orang-orang purba zaman dahulu dan sebagainya. Kemudian peranan penyakit dalam evolusi manusia. Ini hubungannya juga sama ya, dalam evolusi manusia kira-kira penyakit apa yang menyertai evolusi manusia dan sebagainya. Ini semua dipelajari dalam antropologi fisik dan sebagian dari yang saya di sini ada yang dipelajari dalam keperawatan. Alangkah bagusnya kalau pendidikan keperawatan ini juga ditambah dengan hal-hal yang hubungannya dengan antropologi fisik masa lalu misalnya seperti itu. Sehingga antropologi kesehatan ini akan lengkap kalau ditambah dengan hal-hal yang tadi dan diberikan kepada pendidikan keperawatan. Oke, sekarang kita masuk pada apa sih sebetulnya antropologi fisik, hal-hal apa yang dipelajari dalam antropologi fisik atau ragawi. Jadi pada antropologi fisik ini banyak sekali hal yang menyangkut tentang ragawi atau badan manusia ini dipelajari. Kita tahu ya, antropologi itu adalah studi manusia. Tadi sudah saya jelaskan di sini, ada cabang dari antropologi sendiri, yaitu antropologi biologi dan budaya. Nah, sebetulnya di dalam antropologi itu sendiri kita bicara tentang variasi. Semuanya ada variasinya, ada perbedaannya antara biologis maupun budaya. Ada kebiasaan yang berbeda, nanti biasanya juga akan bermanifestasi pada biologis yang bervariasi. Mengapa manusia bervariasi? Karena pernah dengar nggak istilahnya kita dipisahkan oleh ruang dan waktu. Nah, dipisahkan oleh ruang dan waktu ini menyebabkan adanya variasi. Variasi itu timbul, ada sebabnya, ada mekanismenya, dan ada prosesnya. Kenapa? Nah, contohnya seperti ini. Kita dipisahkan oleh ruang. Kalau ini tidak daring, saya akan menanyakan hal-hal seperti ini contohnya pada mahasiswa. Tapi karena ini daring, jadi agak sulit ya. Mungkin tidak bisa. Atau mungkin ada yang mau menjawab? Kenapa perbedaan waktu menyebabkan variasi? Biar kita tidak hanya satu arah. Bu Eti mungkin mau menjawab? Oke, baik, saya teruskan ya. Perbedaan dalam ruang, ya. Ruang ini tidak hanya misalnya saya di kamar ini, ruang ini, saudara nanti di rumah itu tidak. Tapi perbedaan ruang ini mestinya jauh ya, letaknya jauh. Misalnya orang-orang yang hidup di Indonesia, ya, di Asia, dengan orang-orang yang hidup di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Nah,
di Eropa, di Amerika, dan sebagainya. Ini ada timbul variasi karena perbedaan geografis, ya, perbedaan adat istiadat, perbedaan kebiasaan, perbedaan pola hidup, perbedaan makan, dan sebagainya. Ini menyebabkan variasi. Contohnya apa perbedaan ruang yang menyebabkan variasi? Kulit kita sudah berbeda, ya, warnanya sudah berbeda, rambutnya juga berbeda, tinggi badan juga rata-rata juga berbeda. Ini ada perbedaan ruang. Kemudian kalau perbedaan waktu, kita keluarkan bukan manusia purba ya, ini tetap kita bicaranya tentang bioantropologi atau bioantropologi, ya. Jadi waktu ini juga harus, kalau waktu ini dalam waktu yang lama, misalnya pada perbedaan variasi manusia ini anak-anak dengan orang dewasa. Kalau saudara perhatikan anak-anak, proporsi badannya akan berbeda dengan orang dewasa. Ini seperti itu contohnya ya. Orang remaja dengan lansia juga berbeda, walaupun orang itu sama ya, orangnya sama, tetapi karena perbedaan waktu menjadi berbeda, ada variasinya. Pada saat dia bayi, misalnya si A ya, pada saat dia bayi, maka besar kepala ini adalah 1/4 dari panjang badannya, atau 1/4 dari tinggi badannya. Pada waktu dewasa, kita adalah 1/8. Besar kepala kita adalah 1/8 dari panjang badan kita, atau tinggi badan kita. Ini adalah perbedaan waktu. Jadi, kita tidak akan lepas dari ruang dan waktu, ya, yang menimbulkan adanya variasi. Oke, selanjutnya, nah, antropologi biologis yang akan kita pelajari ini adalah bagian atau sering juga disebut antropobiologi, bioantropologi, atau antropologi ragawi. Jadi kadang-kadang kalau antropologi biologis dan antropobiologi sama ya. Bioantropologi kita balik saja. Jadi kita yang mempelajari untuk fisik, ya, fisik yang hidup, bioantropologi. Antropologi ragawi. Kalau antropologi ragawi ini kadang-kadang kita juga akan mempelajari fosilnya, karena raga di sini tidak kita pisahkan, baik yang masa lalu ataupun masa kini. Kalau bioantropologi ini jelas yang manusia yang masih hidup. Nah, variasi biologis itu selain perbedaan ruang waktu, tadi juga apa? Juga ada karena pengaruh genetis. Genetis ini juga mempengaruhi variasi biologis. Jadi antropologi biologi ini cabang biologi, kadang-kadang biologi manusia, kadang-kadang kita sebut juga antropologi biologis atau bioantropologi. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau bioantropologis ini cabang dari antropologi biologis, jadi cabang dari antropologi. Contohnya saya mengajar di Fakultas Biologi juga, selain di kedokteran, itu mereka menyebutnya biologi manusia, karena di Fakultas Biologi tidak diajari tentang manusia, jadi mereka hanya belajar tentang hewan dan tumbuhan untuk di UGM ya. Kalau di universitas lain mungkin mereka juga mempelajari manusia, sehingga mereka mengatakan antropologi biologis itu biologi manusia, tidak apa-apa. Yang penting nanti adalah biasanya LO-nya, jadi learning objektifnya apa yang akan dipelajari. Oke. Di dalam antropologi budaya pun itu tidak pernah dilepaskan juga dari fisik. Jadi karena manusia biokultural, maka kalau kita mempelajari antropologi fisik, ya budayanya biasanya juga ikut, walaupun tidak difokuskan pada budaya. Kalau kita mempelajari antropologi budaya, kadang-kadang kita juga harus menyertakan antropologi fisik. Itu sudah logis, tidak bisa dipisahkan. Sebentar, saya nah, jadi contohnya tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap aktivitas biologis itu dihubungkan dengan budaya. Contohnya demikian, bagaimana manusia membuat perubahan-perubahan biologisnya. Jadi kalau saudara melihat di suatu suku ya, di salah satu suku di Indonesia, pernah lihat nggak
lehernya panjang, ya, lehernya panjang karena mereka sejak kecil sudah diberi atau dipasang kalung, ya, kalung yang panjang sampai mereka dewasa itu tetap dipakai. Nah, pada suatu saat mereka akan melepas kalung tersebut. Nah, akhirnya lehernya menjadi panjang. Kalau misalnya sudah juga pernah lihat ya, anting, ya, memakai anting sampai karena antingnya itu berat, ya, sampai lama. Nah, kemudian lubang telinga menjadi lubangnya besar, ya, itu terlalu lama memakainya anting tersebut dalam kondisi berat, sehingga karena dipakainya lama dan itu dari anak-anak dipakaikan sampai tua, nah, jadi lubang telinga menjadi besar. Itu adalah suatu kebiasaan, ya, budaya yang mempengaruhi biologis. Tentang makanan juga sama. Kalau manusia tidak mungkin makan langsung makan, ya, mesti ada, entah itu dicuci dulu atau dikupas dulu atau dimasak dulu, kemudian disajikan yang baik atau dicampur, ya, dengan bumbu-bumbu yang lain atau dengan jenis makanan yang lain, kemudian disajikan. Cara makannya juga berbeda-beda, tidak langsung ke mulut, ya, tanpa alat dan sebagainya. Biasanya dengan tangan, nah, atau dengan alat, misalnya ada yang dengan sumpit, ada yang dengan tangan, dan ada yang dengan sendok dan sebagainya. Ini adalah ada budayanya di situ tentang perjodohan. Jadi perjodohan ini adalah peristiwa biologis yang diatur juga dengan budaya. Kawin tidak langsung kawin, ada caranya, ada pernikahan, ya. Pernikahannya pun setiap budaya yang berbeda, setiap adat yang berbeda mempunyai budaya masing-masing. Jadi kenapa manusia disebut makhluk biokultural? Contohnya yang tadi saya sebutkan di atas. Oke, nah, variasi dalam ruang dan waktu. Tadi sudah saya berikan sedikit variasi dalam ruang dan waktu. Jadi di sini dalam ruang misalnya tahapan budayanya, variasi rural urban, jadi ruangannya berbeda, tempatnya berbeda. Ruang di sini adalah tempat. Ada orang-orang yang tinggal di dataran tinggi dengan dataran rendah, maka mempunyai perbedaan pada fisiknya. Dataran tinggi karena hubungannya dengan tekanan oksigen yang rendah, maka kapasitas parunya berarti lebih besar. Mereka harus dengan sekuat tenaga mengambil oksigen. Jadi biasanya lingkar dadanya akan lebih besar dibanding orang-orang yang tinggal di dataran rendah. Ini adalah salah satu contoh, ya. Kemudian misalnya variasi rural urban. Jadi orang-orang pinggiran, orang-orang rural yang pelosok dengan orang-orang urban akan berbeda. Contohnya apa? Misalnya kita lihat pada status gizinya. Tentu saja apa? Tentu saja lebih bagus, lebih besar kalau kita ukur tinggi badan maupun berat badannya pada anak-anak urban misalnya seperti itu. Status gizinya lebih bagus karena apa? Semua banyak orang-orang yang mampu ada di daerah urban, atau segala hal banyak dicapai atau mudah didapatkan di daerah urban dibanding di rural. Itu tadi adalah salah satu contoh dari perbedaan ruang. Perbedaan waktu sudah, ya, tadi, ya, misalnya perbedaan variasi morfologi dari lahir sampai tua. Nah, ini di dalam antropologi fisik ini kita mempelajari semua konsep, ya, utuh itu pada manusia itu kita pelajari. Tadi sudah variasi, kemudian memberi teknik. Jadi ada juga kita belajar juga tekniknya, teknik identifikasi. Mengapa mereka berbeda? Bagaimana kita tahu atau mengetahui kalau manusia itu ada variasinya. Nah, ini ada tekniknya. Bisa dengan teknik antropometri, bisa juga dengan dermatoglifi, ya. Dermatoglifi itu variasi pada sidik jari, ada pola-polanya itu. Kita dengan teknik dermatoglifi atau teknik identifikasi. Teknik identifikasi ini bisa menunjukkan bahwa manusia itu bervariasi. Baik, selanjutnya akan saya berikan
sebaiknya apa saja sih yang perlu dipelajari di dalam kurikulum keperawatan pada antropologi fisik ini? Memang banyak ya, memang banyak yang harus dipelajari. Di sini saya tekankan ada variasi morfologis manusia. Ini murni adalah morfologi, perbedaan morfologi antar manusia. Ya, semuanya sebetulnya karena apa yang dihadapi oleh seorang perawat adalah manusia atau fisiknya, maka kita begitu banyak sekali mempelajari variasi yang ada pada manusia. Ya, jadi ini kita bisa pelajari somatologinya, biotopologinya, dan sebagainya. Kemudian selain itu kita juga bisa mempelajari antropologi pertumbuhannya. Ini ada variasi, ya, baik pada bayi, ya, pada anak-anak, kemudian pada remaja, maupun pada perbedaan ciri-ciri seksual sekunder antara laki-laki dan perempuan. Karena ini juga kalau ada gangguan menjadi masalah, ya, menjadi masalah pada remaja tersebut. Kemudian pada serologi kita juga akan mempelajari ada perbedaan variasi pada sistem darah, adanya evolusi hemoglobin maupun pada anak kembar. Ya. Anak kembar ini juga ada variasinya. Ya. Tapi variasi di sini tentunya kisarannya lebih kecil dibanding bukan anak kembar. Kemudian pada dermatoglifi, kenapa kita pelajari? Karena ini penting ya, pada dermatoglifi ini kita bisa mempelajari variasi dermatoglifi ini pada sidik jari, sidik telapak, dan sidik tapak yang bisa diterapkan pada aplikasi klinis ya. Contohnya misalnya pada bayi-bayi sindrom Down. Ini mempunyai sidik jari yang berbeda dengan bayi-bayi yang normal, sehingga pada bayi yang kecenderungan nantinya akan sindrom Down, ini selain genetis ya yang lebih valid, tetapi pada saat lahir pun kalau ada tampak ciri-ciri sidik jari yang mengarah ke sindrom Down, maka ini bisa diantisipasi sedini mungkin. Jadi dipelajari ini untuk selain sindrom Down banyak ada sindrom Turner, Klinefelter, dan sebagainya. Juga dipelajari demografi ya. Demografi ini mempelajari komposisi penduduk, rentang umur, sebab mati, dan sebagainya. Ini penting juga untuk pendidikan keperawatan dan lain sebagainya ya. Ini ada antropologi ekologi, ada antropologi kedokteran, dan sebagainya. Akan saya terangkan tidak semuanya, tetapi nanti setidaknya mahasiswa akan tahu sebetulnya apa sih yang dipelajari dari bagian atau sub-sub tema dari antropologi fisik tersebut. Nah, sekarang kita masuk di variasi morfologi manusia. Di variasi morfologi manusia, di sini adalah kita bervariasi ya, pada manusia itu bervariasi bisa ditinjau dari somatologi. Nah, somato itu adalah badan, jadi kita mempelajari badan manusia. Caranya ada dua, itu bisa secara skopik, ya, somatoskopik, ini dengan pengamatan, atau dengan metrik, ini dengan pengukuran. Ya. Saudara pernah dengar juga antropometri, ya, antropometri ini masuk di sini, jadi kita mengukur setiap segmen-segmen bagian badan manusia. Nah, kalau somatoskopi ini sifatnya subjektif, karena apa? Karena mengamati. Seseorang yang mengamati ini mungkin satu orang dengan orang lain ini berbeda. Namun demikian, kalau dalam suatu penelitian, ya, ini harus benar-benar diperhatikan apakah dia sudah terbiasa atau sudah terlatih atau sudah sering melakukan pengamatan secara somatoskopi atau tidak. Biasanya yang baru-baru ini biasanya hanya sekedar ikut, jadi ikut penelitian, jadi dia tidak secara langsung mengambil data, jadi biasanya dia mengamati dulu. Nah, pada somatoskopi ini yang dipelajari bersifat subjektif karena tadi ya mengamati. Ini biasanya bisa kita studi pada ras manusia atau genetika populasi atau suku-suku terpencil dan sebagainya. Yang diamati apa? Macam-macam. Ada warna kulitnya, ada bentuk kepalanya, ada bentuk dan warna rambutnya, bentuk muka,
tebal dan tipis bibir, bentuk hidung dan sebagainya ini bisa nanti dikelompokkan dalam suatu ras-ras tertentu. Ya, di Indonesia ini sudah bercampur ya, walaupun ras nenek moyang kita adalah Mongoloid, tetapi karena migrasi atau percampuran manusia ini begitu hebatnya, sehingga ras yang asli itu sekarang sudah agak sulit, kecuali kalau kita lakukan di populasi terpencil atau di suku-suku terpencil. Ini biasanya ras-ras Mongoloid ini akan masih nampak. Nah, kemudian somatometri, ya, pada somatometri ini masuk. Kenapa objektif? Karena ini menggunakan alat, ya, ada alatnya, ada skalanya. Tentu saja pada somatometri ini banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi selain alatnya juga yang mengukur, yang diukur, ya, ini harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Digunakan untuk apa? Macam-macam. Pada somatometri ini bisa digunakan untuk menilai status gizi, untuk menilai pertumbuhan, ya, pertumbuhan anak-anak, ya. Kemudian juga bisa dihubungkan juga dengan kinantrometri maupun dengan biomekanik, dengan gerakan, ya. Ini somatometri ini sangat luas dan penting sekali di dalam antropologi fisik, ya, terutama dalam hubungannya dengan status gizi dan pertumbuhan. Ini tidak bisa lepas dari somatometri. Sebenarnya semuanya, ya, yang saya tulis ini, nanti ada yang lain-lain lagi tapi tidak saya tulis. Oke, ini variasi morfologi manusia. Nah, somatometri contohnya seperti ini. Jadi sering juga somatometri ini kita lebih umum disebut dengan antropometri, yaitu bagaimana teknik pengukuran pada bagian-bagian badan. Jadi kalau somatometri ini adalah bagaimana kita bisa mengukur, ya, teknik mengukur bagian-bagian badan sehingga hasilnya ini bisa digunakan baik untuk memantau ukuran, memantau massa ataupun bentuk badan. Kalau bentuk badan biasanya tidak hanya ukuran saja, tetapi beberapa ukuran kita jadikan satu, maka dia akan bisa kita bisa mengatakan bahwa bentuk badannya gemuk, kurus, ataupun sedang dan sebagainya. Ini harus ada beberapa ukuran. Nah, ini juga penting. Pengukuran badan ini misalnya untuk bidang anak-anak, ya, bidang ortopedi atau ergonomik, atau juga untuk pembibitan, ya. Jadi untuk mencari bibit-bibit atlet ini biasanya juga kita bisa menggunakan ukuran-ukuran antropometri. Kemudian nutrisi jelas, ya, untuk status gizi, atau juga untuk salah satu diagnosa penyakit-penyakit tertentu. Misalnya kalau kita sudah mengukur, kita tentukan, oh, dia ternyata masuk di overweight, ya, ukurannya terlalu besar, terlalu gemuk. Nah, ini faktor risikonya kan banyak. Misalnya faktor risiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit-penyakit diabetes dan sebagainya. Nah, ini juga. Kemudian dentistry ini adalah mengukur gigi, ya. Mengukur gigi ini juga bisa disebut dengan somatometri, ya. Biasanya kita juga mengukur untuk misalnya pada bidang-bidang dentistry ini diperlukan juga somatometri dan sebagainya. Nah, pada biotipologi, ya, tadi ada biotipologi, ini juga sebetulnya masuk pada variasi morfologi manusia. Nah, pada biotipologi ini kita akan mempelajari tipe-tipe badan. Ini ahlinya seorang dokter dari Amerika, dokter jiwa. Ini menghubungkan antara ciri-ciri morfologi, fisiologi, dan psikologi yang dijadikan satu, yang bisa berhubungan dengan body shape dan body composition. Berguna untuk apa? Macam-macam, ya. Biotipologi ini bisa digunakan untuk pertumbuhan, bisa juga digunakan untuk maturasi, ya, kemudian proses pengusiaan maupun dengan status gizi. Ini membutuhkan somatometri juga, jadi dibutuhkan ukuran-ukuran yang bisa nanti digunakan untuk menghubungkan
tipe badan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Somatotipe ini ya, somato itu badan, tipe itu adalah tipe, ini dipengaruhi oleh apa? Oleh usia, jenis kelamin, diet, exercise maupun lingkungan. Contohnya demikian. Jadi pada manusia itu ada 3 tipe ya. Ada tipe gemuk, tipe kurus, dan tipe sedang. Tipe-tipe ini sebetulnya mereka sangat berpengaruh, bisa digunakan untuk misalnya pertumbuhan. Misalnya dalam satu populasi diukur, kemudian ditentukan tipenya, kok banyak ya anak-anak itu yang masuk ke tipe yang kurus. Nah, tentu saja status gizi dari anak-anak tersebut kurang bagus ya, kurang bagus. Kemudian dalam pertumbuhan juga tidak baik kalau anak-anak itu terlalu kurus, ya, tidak sesuai dengan umurnya dan sebagainya. Dalam orang tua juga bisa digunakan untuk faktor-faktor tadi, ada risiko penyakit. Kalau misalnya dia di populasi tersebut orang tua banyak yang gemuk ya, ini sebetulnya ada juga namanya somatopat akunya atau somatotipe. Jadi kalau banyak yang gemuk seperti ini, tentu saja tidak bagus juga pada populasi tersebut karena faktor risiko penyakit-penyakit kardiovaskuler dan sebagainya itu akan membahayakan pada populasi itu dan sebagainya. Jadi obesity ini kan tidak bagus. Nah, pada obesity ini kita bisa menggunakan somatotipe juga caranya, yaitu nanti kemudian kalau sudah diukur, kemudian dia akan bertipe gemuk di dalam somatokat, nanti bisa ditempatkan atau diletakkan individu-individu dalam populasi itu. Nah, oh ternyata dia ada di posisi yang gemuk semua, bisa digunakan untuk status gizi populasi. Androgini merupakan suatu ilmu atau studi bagaimana kita membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri fisik antar jenis kelamin. Ini adalah ciri-ciri sekunder, ya. Ciri-ciri sekunder, tentu saja pada androgini ini populasi atau studi adalah suatu remaja yang sudah mengalami pubertas. Tidak bisa pada anak-anak. Jadi pada anak-anak atau remaja yang sudah mengalami pubertas ini baru bisa digunakan dalam studi androgini. Andros atau laki-laki, gin ini perempuan. Jadi di sini saya ada suatu skema ya. Ini nilainya bisa dilihat ya. Kalau semakin besar nilainya maka dia semakin perempuan, maka disebut dengan hiperfeminin. Kalau nilainya semakin kecil, maka dia semakin laki-laki, hipermaskulin. Nah, ini diteliti, sebentar. Ini dilihat dari apanya saja, dilihat dari habitusnya. Jadi ciri-ciri dari ini di sini saya lihatkan adalah ciri-ciri dari adanya hiperfeminin, ada feminin, ada biseksual girl. Artinya gimana? Pada perempuan, dia semakin cirinya perempuan, ciri perempuan misalnya gimana? Pinggangnya jelas, baunya tidak begitu besar, panggulnya besar, ini dia adalah perempuan. Kalau laki-laki biasanya panggulnya kecil tapi tidak mempunyai pinggang, bahunya adalah lebar, itu pada laki-laki. Kemudian ada ruang antar kaki. Pada perempuan itu biasanya ruang antar kakinya sempit, ya. Kalau laki-laki, ruang antar kakinya lebar, sehingga kalau ada perempuan seperti ini, contohnya ya, ini ruang antar kakinya lebar, kemudian pinggangnya juga tidak jelas, bahunya lebar, ini artinya bahwa perempuan tadi mempunyai ciri-ciri, ada ciri-ciri perempuan dan ada ciri-ciri laki-laki, sehingga kadang-kadang sering disebut sebagai biseksual girl. Jadi, kita hanya bicara cirinya, tidak bicara psikologisnya, ya. Ini belum tentu dia seperti laki-laki ya, tetapi hanya cirinya seperti ini. Kadang-kadang pada androgini ini juga dilihat perkembangan glandula mame, apakah sudah berkembang dengan normal atau tidak. Nah, ini seperti ini. Biasanya ada nilai-nilai, nanti semakin nilainya banyak, dia semakin perempuan.
nilainya semakin kecil. Kalau laki-laki nilainya semakin kecil, maka dia semakin laki-laki. Laki-laki tidak bisa nilainya lebih dari 3. Perempuan juga tidak bisa nilainya kurang dari 3. Jadi mentoknya di sini. Kalau ada laki-laki misalnya kulitnya halus ya, pinggangnya jelas, panggulnya lebar. Nah, ini biasanya laki-laki nanti dikasih nilai juga 3. Jadi tidak bisa melebihi 3. Kalau yang perempuan misalnya sangat laki-laki ya, misalnya tidak punya pinggang, panggulnya kecil, bahunya lebar, nanti juga mentoknya di nilai 3. Nah, nanti dari faktor-faktor tersebut, di jumlah nilainya, nanti dia akan bisa diterapkan apakah dia, misalnya kalau perempuan ya, apakah dia biseksual, feminin, atau hiperfeminin. Itu kita mempelajari androgini. Kalau mempelajari antropologi pertumbuhan, ini di sini banyak sekali faktor-faktor pertumbuhan, tahap-tahap, perkiraan maturitas, kemudian gangguan pertumbuhan, kelainan genetis, dan proses menua ini dipelajari dalam antropologi fisik. Ini tentu saja variasi dalam waktu yang bekerja di sini ya. Ini kita juga bisa menggunakan tadi ya antropometri dalam antropologi pertumbuhan. Jadi kita melihat variasi atau ciri-ciri morfologi dari anak-anak sampai tua ini dipelajari dalam antropologi pertumbuhan. Di situ nanti ada baik perilakunya, biasanya kalau perilaku ini hanya disertakan, tetapi yang jelas di sini akan ada perbedaan morfologi pada dari lahir sampai tua, sampai lansia ya. Ini ada ciri-ciri morfologinya dan ini dipelajari dalam antropologi pertumbuhan. Juga bisa digunakan untuk meramal tinggi badan dewasa. Jadi seorang anak perempuan misalnya ya, ini ada rumusnya sendiri berbeda dengan yang laki-laki. Jadi nanti sekitar usia dewasa dia tinggi badannya berapa? Ini bisa digunakan untuk meramal tinggi badan dewasa. Jadi ini biasanya menyertakan tinggi badan orang tuanya. Seorang anak perempuan yang tinggi badannya kalau sudah dewasa melebihi tinggi badan ibunya, biasanya tinggi badan maksimal ini bisa dicapai, pertumbuhan maksimal dicapai. Begitu juga dengan laki-laki. Anak laki-laki ketika dewasa tinggi badannya sudah melebihi tinggi badan ayahnya, biasanya tinggi badan maksimal seorang anak tersebut sudah dicapai. Ya. Tetapi kalau anak perempuan yang tinggi badannya kurang, kalau sudah dewasa kok masih tetap tinggi badan ibunya, berarti pertumbuhan maksimalnya tidak tercapai dan itu ada faktor-faktornya. Nah, faktor-faktor pertumbuhan ini akan dipelajari pada antropologi pertumbuhan. Selain itu, kemudian kita juga mempelajari dermatoklifi. Ya, dermatoklifi ini adalah ciri-ciri pada sidik jari, baik pada sidik jari, juga pada sidik telapak tangan, dan pada sidik telapak kaki. Ini dipelajari dalam dermatoklifi, yang tentu saja ada variasi antar individunya. Dan dermatoklifi ini, ciri-ciri ini bisa untuk identifikasi. Kenapa bisa untuk identifikasi? Karena setiap manusia ini berbeda cirinya. Ya, tidak ada pengaruh umur, tidak ada pengaruh lingkungan. Ya, ini tetap dari bayi sampai mati pun sidik jari ini tidak berubah, kecuali kalau saudara misalnya di sidik jari ya, saudara mendapatkan luka. Misalnya tertusuk jarum sampai melukai lapisan stratum germinativum, rusak. Nah, berarti tidak ada lagi perbaikan sel pada tempat tersebut, sehingga biasanya sidik jarinya pada misalnya jari telunjuk ya, ini tertusuk sampai dalam sekali. Nah, biasanya di situ akan menimbulkan bekas luka dan akan merusak pola dari sidik jari tersebut. Nah, tapi kalau cuman lukanya tidak sampai dalam dan kemudian hanya di permukaan luar ya, atas ya, itu biasanya akan sel-selnya akan tumbuh kembali dan sidik jarinya tidak akan rusak.
Ini demikian. Pada bayi misalnya tadi sindrom Down ya, Down syndrome ya. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya garis simian seperti ini. Ya. Ada 2 garis, ini menjadikan 1. Ini pada bayi-bayi sindrom Down, ini biasanya ada 1 garis yang disebut dengan garis simian. Ini sebagai penanda ciri bahwa bayi tersebut sindrom Down. Tetapi tidak semua bayi yang garisnya seperti ini adalah sindrom Down. Jadi misalnya saudara sekarang udah dewasa, dilihat telapak tangannya, ya, ada garis, itu belum tentu karena harus ada pemeriksaan yang lain yang harus dilakukan. Tetapi kalau bayi sindrom Down biasanya, kalau dia memang sudah mengidap sindrom Down, ini biasanya atau Down syndrome, ini biasanya dicirikan adanya garis simian. Jelas ya maksudnya? Jadi tidak semua yang mempunyai garis simian adalah Down syndrome, tapi Down syndrome selalu mempunyai garis simian. Oke, manfaatnya banyak ya, bisa untuk identifikasi bidang kriminologi atau identifikasi kasus bayi tertukar, karena sidik jari ini ya, terutama pada jumlah rigi total ini untuk kasus-kasus bayi tertukar ini biasanya kalau dikorelasikan dengan kedua orang tuanya, korelasinya hampir mendekati 50%. Kalau bukan orang tuanya ya biasanya kurang dari 50%. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengetahui macam kekembaran. Ini biasanya kalau kembar satu telur atau monozigot ini biasanya korelasinya hampir 90%. Ya. Kalau di zigot ini biasanya mendekati 50%. Atau juga bisa digunakan untuk salah satu diagnosa penyakit-penyakit genetis atau cacat mental ya tadi, seperti misalnya Down syndrome dan sebagainya. Selanjutnya adaptasi manusia. Pada antropologi gizi kita juga mempelajari adaptasi manusia. Jadi bagaimana manusia itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tetap hidup. Penyesuaian ini dipelajari, ya, baik penyesuaian secara budaya maupun secara biologis. Kalau secara biologis mestinya karena ini contoh-contohnya yang saya berikan di sini, misalnya variasi yang adaptasi yang jangka pendek. Adaptasi jangka pendek itu contohnya misalnya saudara masuk dalam suatu ruangan yang suhunya sangat dingin. Adaptasi apa yang kita lakukan supaya kita bisa survive dalam ruangan tersebut? Adaptasi fisiologis. Ya. Adaptasi fisiologis ini adalah adaptasi jangka pendek yang digunakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru yang kita masuki. Misalnya tiba-tiba suhunya sangat dingin, apa yang kita lakukan adalah dengan menggigil, menggerakkan ekstremitas kita. Dalam rangka apa? Sebetulnya dalam rangka untuk menghasilkan panas ya, agar panas kita bisa menghasilkan panas, dan dengan ruangan yang dingin ini kita tetap hangat. Dengan apa? Yaitu dengan menggigil. Tentu saja adaptasi manusia ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Tiap manusia atau tiap individu ini berbeda, baik jangka waktunya, baik caranya, dan sebagainya. Kalau ada yang bisa beradaptasi secara cepat, ada yang beradaptasinya secara lama. Biasanya seseorang yang bisa mengendalikan emosi, umumnya ini beradaptasi dengan cepat, ya. Orang-orang yang bisa mengendalikan emosi, karena emosi ini mempengaruhi adaptasi salah satunya. Ini adalah dia bisa cepat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ini bermacam-macam, nanti kalau dipelajari pada adaptasi manusia, biasa adaptasi berdasarkan ketinggian, adaptasi makanan, adaptasi suhu, adaptasi warna kulit, ya. Kemudian adaptasi budaya. Tentu saja adaptasi budaya ini juga penting karena kita masuk dalam budaya lingkungan yang baru. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita juga tidak survive ya. Karena adaptasi ini sebetulnya
dalam rangka kita tetap hidup, kita tetap survive dalam lingkungan yang baru. Kemudian selain adaptasi, kita juga mempelajari rasiologi. Rasiologi ini adalah juga variasi morfologi yang berbeda antara ras yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Ini ada 3 ras utama. Ada ras Mongoloid, ada Kaukasid, dan ras Negrid atau Negroid. Di Indonesia kita masuk di ras Mongoloid. Ras Kaukasid adalah contoh-contoh misalnya orang-orang Amerika, Eropa ya. Sebagian Asia ini ras Kaukasid, dan Negroid ini ada di Afrika. Ada 2 ras kecil lagi di dunia ini, ada Australomelanesid dan Khoisanid. Australomelanesid ini ada di sebagian Indonesia Timur ya, kemudian juga ada di sebagian Afrika, Australia. Ras Khoisanid ini dibagi menjadi Hottentot dan Basman, di mana Hottentot ini yang hidup di daerah panas, contohnya adalah di ini ya, ini adalah orang Hottentot, contoh. Kemudian di Basman orang-orang yang hidup di hutan. Karena kondisi lingkungan berbeda, maka Khoisanid ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda antara Hottentot dan Basman ya. Hottentot ini biasanya orangnya tidak pendek, kalau yang Basman ini biasanya orang-orangnya pendek. Ya, ini hidup di daerah panas, ini hidup di hutan. Nah, ini adalah contoh ras ya. Ras ini merupakan suatu, kalau dalam taksonomi ini sebagai subspesies karena sama-sama manusia modern, hanya ada perbedaan ciri-ciri fenotip. Jadi ciri-ciri pada badan yang bisa kita lihat kemudian dibagi dalam suatu ras-ras tertentu. Ini ada misalnya rambutnya berbeda, kemudian ada lebar dahi, bentuk pipi, warna mata, ya, ada bentuk hidung, dagu dan sebagainya. Ini bervariasi antar ketiga ras tersebut. Oleh karena itu mereka dibedakan dalam subspesies untuk manusia modern. Oke, nah jadi antropologi kesehatan ini memberi pemahaman ya tentang sehat dan sakit, kemudian juga bisa menentukan kriteria diagnosis terapi kalau kita pelajari pada antropologi pertumbuhan ya. Kemudian juga bisa untuk prevensi atau pencegahan, kita bisa mempelajarinya pada biotipologi dan androgini ya. Jadi dengan bentuk badan seperti ini kemungkinan akan seperti ini. Maka dari itu kita ada prevensinya, supaya tidak mempunyai bentuk badan yang ini, bagaimana apa yang harus dilakukan. Dalam rehabilitasi ya, ini bisa juga digunakan dalam lingkungan maupun alat-alat ortopedi maupun promosi kesehatan. Kita bisa mempelajari dalam antropologi teknik ya. Misalnya dalam hubungannya dengan ergonomi dan sebagainya. Menentukan alat yang sesuai atau nyaman dipakai untuk manusia yang akan memakai alat tersebut. Nah, ini bisa digunakan antropologi teknik ya. Biasanya ukuran-ukuran yang dipakai adalah ukuran-ukuran yang fungsional, jadi bukan ukuran-ukuran standar. Ini ada caranya sendiri untuk mengukur ukuran-ukuran yang fungsional. Nah, jadi peranan antropologi dalam ilmu keperawatan dan kesehatan ini sangat banyak. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Ini misalnya antropometri, ini bisa kita gunakan pada praktek pediatrik, yaitu dengan mengukur ya, mengukur bagian-bagian badan. Bisa juga dipakai untuk obstetrik ya, misalnya kita mengukur pada bagian panggul ya, pelvimetri. Kemudian untuk neonatus, untuk bayi kita bisa mengukur bagian-bagian kepala ya. Kemudian untuk feto maternal ya, korelasi antropometrik antara ibu dan anak, ini juga kenapa kok anaknya ukurannya sekian ya, coba ibunya juga diukur dan sebagainya. Ini pada antropometri ini sebetulnya sangat luas, tidak hanya ini saja. Kemudian antropologi pertumbuhan, kita bisa juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan postnatal tentu saja yang sudah lahir ya. Kemudian juga bisa mendeteksi kelainan, meramal tinggi badan, juga osifikasi pada kalau kita mempelajari tulangnya, pada
kadang-kadang teknik identifikasi pada antropologi pertumbuhan kita biasanya menentukan umur seseorang itu dengan osifikasi pertautan antara tulang panjang, ada epifisisnya kita lihat nanti. Kemudian androgeni juga bisa menentukan pelayanan genetis dalam pertumbuhan. Kemudian juga biotipologi ini menentukan status gizi, ya, menentukan faktor risiko untuk beberapa penyakit. Antropologi gizi memberi teknik pengaruh gizi terhadap peristiwa biologis, kemudian juga dermatoglifi, ya, teknik identifikasi diagnosis, kemudian evolusi manusia. Juga antropologi forensik, ya, pada antropologi forensik ini juga diberikan pada antropologi fisik, biasanya untuk identifikasi rangka, ya, kita temukan tulang, kemudian tulang-tulang itu kita bisa mengidentifikasi baik berdasarkan jenis kelamin, kemudian usia tulang tersebut, apa rasnya, juga perkiraan tinggi badannya. Biasanya antropologi forensik atau identifikasi rangka, misalnya ada korban bencana, ya, atau ada jatuh pesawat terbang. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi rangka-rangka yang ada di situ, kita bisa mengidentifikasi sampai ke hal-hal yang kecil, sampai kita bisa mengidentifikasi individu tersebut kalau datanya lengkap. Kemudian juga bisa digunakan untuk lama pengukuran, hubungan kekerabatan, dan lain-lain. Mempelajari juga antropologi genetika tadi, ya, serologi, pola perjodohan, sistem pewarisan, variasi golongan darah, dan sebagainya. Adaptasi manusia, ini refleksi adaptasi terhadap manusia terhadap lingkungannya, ini bisa dipelajari pada adaptasi manusia, dan akhirnya pada antropologi terpakai. Antropologi terpakai ini selain patologi forensik, rasial, paleopatologi, maupun untuk tadi ergonomi, ortopedi, dan sebagainya. Akhirnya, ya, kesimpulannya bahwa perlu dikembangkan antropologi fisik karena penting, terutama dalam pendidikan, penelitian, maupun penerapan ilmu keperawatan dan kesehatan. Mengapa penting? Karena sama-sama fokusnya adalah manusia. Jadi pemahaman manusia yang seutuh-utuhnya dan rehumanisasi. Jadi di sini betapa pentingnya antropologi fisik di dalam pendidikan di bidang ilmu keperawatan. Demikian saya kira ini ada beberapa referensinya, dan terima kasih atas perhatian atau atensi mahasiswa. Silahkan bertanya kalau mungkin masih ada waktu. Baik. Iya. Saya stop sharing, ya. Baik, silakan adik-adik sekalian bagi yang ingin bertanya boleh membuka mikrofonnya, ya, bisa ditanyakan kepada Ibu Neni. Banyak, ya, banyak sekali, ya. Iya, Bu, ini kebetulan kami juga live di YouTube juga karena beberapa ada yang terkendala sinyal. Oh. Ya, mungkin ini ada yang bertanya di kolom chat, Ibu. Saya bacakan. Baik. Dari Dito ini, mahasiswa D3 Keperawatan, peningkatan kemampuan dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, apakah termasuk peran antropologi kesehatan? Kalau iya, mengapa hal tersebut menjadi peran antropologi kesehatan? Baik. Sebetulnya untuk menyusun kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan kan itu dibutuhkan data, ya. Nah, data itu bisa diambil dari antropologi kesehatan. Kalau kita mau menyusun kebijakan, itu biasanya kan tidak langsung menyusun, tetapi mesti harus ada buktinya, harus ada datanya. Data di masyarakat itu bagaimana sih? Nah, data-data itu bisa diambil dari tema-tema yang ada di antropologi kesehatan tadi. Demikian. Mas ya, Dito. Baik.
Sebetulnya dengan penyajian karena mengambil kebijakan apalagi dalam suatu negara ya, ini mestinya multidisipliner. Ada ada istilahnya bagian-bagian lain yang ikut mengambil keputusan di situ. Jadi ada faktor-faktor lain atau ada data-data yang banyak sehingga terjadilah suatu kebijakan itu dicapai seperti itu. Jadi bukan hanya menjadi peran antropologi kesehatan, tetapi antropologi kesehatan juga berperan di dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan. Itu kalimatnya seperti itu harusnya. Jadi ikut berperan. Jadi tidak hanya antropologi kesehatan saja. Demikian, gitu. Baik, mungkin yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau dulu di Stikes, kalau sekarang udah universitas ya. Salah satu universitas yang dulu Stikes sekarang udah jadi universitas, itu dulu ada mata kuliah sendiri antropologi kesehatan yang memasukkan antropologi fisik dalam salah satu tema-temanya. Demikian. Karena penting sebetulnya, terutama yang tadi sudah saya poin-poin seperti somatometri, antropometri ini diajarkan tidak Bu Eti kalau kami untuk antropologi fisik memang tidak Ibu, tidak masuk. Tema yang saya sebutkan tadi antropometri diajarkan tapi antropometri masuk di mata ajar gizi dan kesehatan. Jadi itu temanya ya. Iya. Gitu ya, nanti sebagai masukan Ibu mungkin ke depan kita akan memasukkan itu. Oleh karena itu memang untuk ini nanti kita kuliah pakarkan dari apa yang tidak ada di silabus. Ya, baik. Ya, baik adik-adik sekalian, karena ini sudah kurang lebih 1 jam ya kita mengudara bersama dengan Dr. Neni. Sekiranya memang nanti ada yang ditanyakan, nanti boleh ditanyakan, dan nanti materi akan kita sharekan juga di Adlink, gitu. Terima kasih Ibu Neni yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu dengan kami. Semoga ilmu yang diberikan memberikan wawasan yang baik untuk mahasiswa-mahasiswi kami. Baik. Mungkin itu saja kuliah pakar kita pagi ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik. Ya. Kami sudah share untuk link Google Drive untuk mengumpulkan ringkasan materi. Bisa dikumpulkan sebelum jam 12 siang ini. Ya, baik. Saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, adik-adik sekalian, untuk ringkasannya sudah saya share di WA ya, semoga bisa diupload. Baik, kita lanjutkan melalui chat WA. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik Bu.